Iya, Pak. Ini Bapak sudah di sini. Jadi kalau saya bertanya masalah ini kepada orang yang bukan ahlinya mungkin kurang pas. Ya, oleh sebab itu kehadirannya sampean di sini mudah-mudahan menjadikan edukasi buat kami semua. Karena sebenarnya nih, walaupun kami viral, ya tidak semua hal itu kami ketahui, Pak. Yang artinya kami butuh orang yang memang ahlinya untuk memberikan edukasi ini, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ya Bapak itu sudah berapa lama atau gimana sih kok bisa masuk ke dunia hipnotis gitu? Baik, terima kasih Mas Wahyu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Wahyu. Saya sedikit cerita masa lalu Mas Wahyu. Iya, silakan. Sebelum saya masuk ke dunia hipnosis atau hipnoterapi. Jadi awal mula saya itu melihat waktu itu lagi booming atau viralnya acara The Master di TV. Oh iya. Ya, dari situ saya penasaran apa sih itu hipnosis, apa sih dunia sulap itu. Gitu. Karena saya orangnya penasaran, saya berusaha mencari tahu. Iya. Setelah mencari tahu kesana kesini sana sini, nah dari situ saya banyak kegagalan. Setiap orang yang jualan alat sulap biasanya di pinggir jalan itu ada. Iya. Nah, bisa enggak sih? Katanya bisa, sampai saya itu suruh beli CD-nya waktu itu 500.000 CD-nya aja. Untuk hipnotis apa sulap? Untuk mempelajari hipnosis. Hipnosis ya. Nah saat itu setelah saya sampai rumah saya setel di TV, waktu itu masih pakai video CD ya. Iya. Nah dari situ saya ngeliat, oh kok kayak gini doang sih, kayak ngeliat sinetron. Akhirnya nggak bisa, sampai ada seseorang juga, oh saya bisa, harus beli bandul kalungnya. Iya. Itu sampai berapa juta juga nggak bisa, gagal dan gagal lagi. Nah dari situ mulai saya mengenal teman di Menara Gading yang satu kantor dengan saya, itu yang nantinya akan menjadi tim saya. Iya. Itu Mas Solihin namanya. Ditunjukkan bahwa ya mohon maaf yang akhirnya teman-teman saya bertemu dengan Mas Wahyu. Gitu. Dan disinilah ternyata, aduh saya juga nggak nyangka kalau Mas Wahyu itu bagi saya orang yang gimana ya, susah saya untuk ngomong, karena di Dilibrio itu segalanya itu menurut saya keilmuannya ada, dan orangnya rendah hati, dia nggak sombong, baik. Apa yang saya pikirkan dari bahasa teman-teman, oh begini Mas Wahyu, begini, ternyata ya terima kasih Mas Wahyu sudah membimbing saya untuk menjadi hipnosis dan menjadi pesulap. Dan nantinya dengan bimbingan beliau ini, teman-teman, dengan bimbingan Mas Wahyu, saya insya Allah akan mengungkap segala kecurangan perdukunan. Oh iya, yang lagi marak sekarang ya. Lagi marak sekarang. Karena memang itu perlu Mas Wahyu, karena zaman sekarang betul apa Mas Wahyu bilang, dan saya membuktikan sendiri, semuanya itu trik Mas Wahyu. Iya. Gitu. Jadi insya Allah nanti saya bersama tim dan teman saya Pak Ustadz Solihin, nanti insya Allah saya akan membuat channel dengan arahan teman-teman. Mas Wahyu tentunya selalu yang menjadi pembimbing dan penasehat saya. Mohon didukung, didoakan, dan tentunya di subscribe. Iya. Demikian sih Mas Wahyu. Iya. Sahabat-sahabatku, Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, ya saudara-saudaraku, ya santri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang mungkin tersebar di seluruh Nusantara maupun yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Saudi Arabia, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama negaranya ya, karena banyak mungkin saya tidak hafal tuh nama-nama negara, Pak. Ya. Namun semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua,
dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada kalian untuk nantinya membantu subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Pak Herman dengan nama YouTube-nya Ki Bagus Panuntun. Ya. Kenapa? Saya minta seperti ini agar membantu edukasi yang akan dilakukan oleh Pak Herman nanti melalui channel-channel tersebut ya. Karena seperti yang kita singgung bahwa apa yang ada di YouTube, apa yang ditampilkan di media sosial ya ternyata tidak seperti yang kita lihat pada sebenarnya ya. Banyak pengobatan-pengobatan yang pakai trik ya, pakai sulap dan lain sebagainya. Apalagi media-media karomah sekarang Pak yang lagi dikomersilkan ya, seperti penarikan pusaka. Nah, terus nanti hasil penarikannya itu dijual dengan harga yang fantastis. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, segala apa yang nantinya merugikan masyarakat di sini akan kami jelaskan semua. Ya. Saya tidak takut menghadapi tantangan apapun selama itu dalam kebenaran. Akan kami ungkap semuanya kebohongan-kebohongan dari mereka yang menggunakan media sosial untuk melakukan penipuan di masyarakat yang tentunya itu sangat merugikan Bapak ya. Betul Pak. Nah, terus kalau menurut Bapak sendiri nih ya, seperti pengobatan-pengobatan pakai telur atau pengobatan-pengobatan pakai media kelapa, itu menurut pandangan sampean dari sisi keilmuan hipnosis gimana Pak? Apakah itu memang ada apa gimana? Untuk dari pandangan saya pribadi ya Mas Wahyu, Iya. bahwa itu pengobatan itu real pakai trik Mas Wahyu, itu sulap. Dan saya insya Allah nanti bisa membongkar itu triknya. caranya seperti apa, insya Allah. Tentunya juga tetap saya tidak meninggalkan bimbingan dari Mas Wahyu teman-teman. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Sebenarnya kalau dikatakan saya sebagai pembimbing janganlah ya. Saya lebih suka dinobatkan sebagai partner aja. Partner. Okay. Ya, partner ya. Jadi kalau partner itu kita sharing terus nanti. Siap. Ya, kalau dalam sharing itu ada kalanya saya yang kurang, saya akan belajar sama Pak Herman. Manakala nanti Pak Herman mungkin ada yang ingin diketahui dari saya, akan saya paparkan. Begitu aja Pak. Sebab kalau saya jadi pembimbing juga berat ini Pak ya. Seperti halnya gini, ada yang orang manggil saya Ustadz, ada yang orang manggil saya Gus. Itu berat sekali. Saya nggak mau bahwa ingat saudara-saudaraku ya, para pecinta Mas Wahyu atau para pecinta Gen S, ya jangan sekali-kali memanggil saya dengan embel-embel Gus. Jangan memanggil saya dengan panggilan Ustadz. Ya, makanya di situ di channel saya dikasih nama Mas Wahyu, Facebook Mas Wahyu, semuanya Mas Wahyu gitu. Karena saya tidak ingin menjadikan gelar itu yang memang tidak pantas buat saya kemudian disandang. Nah, itu berat sekali saudaraku. Ya. Sudah kembali lagi ke Pak Herman mengenai masalah hipnotis dan apa tadi sulap Pak ya. Apakah dalam hipnotis itu juga bisa nantinya dilakukan sebuah pengobatan dengan hipnotis Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Iya. Tapi tentunya juga ini hanya suatu media. Iya. Tentunya dan semua kesembuhan itu kan sama Allah. Sama Allah ya. Iya. Kita hanya bisa sebagai perantara, tapi Iya. tetap Allah lah yang menyembuhkan. Iya, semangat luar biasa saudaraku ya. Jadi saya bertemu dengan Pak Herman ini suatu anugerah dari Allah ya. Mungkin Allah menuntun jalannya melalui saudara saya ya, Bapak Solihin ini Pak ya. Siap. Dan mudah-mudahan kita ke depannya nanti tetap akan menjadi saudara. Ya begitu saja saudara-saudaraku ya. Karena mungkin Pak Herman masih ada kesibukan lain di tempat lain.